Pertarungan biasanya identik dengan ledakan emosi. Amarah, ambisi, dendam, harga diri, semuanya meledak bersamaan dengan benturan pedang dan haki. Namun, ada satu sosok yang berbeda. Ketika yang lain berteriak, dia diam. Ketika yang lain memamerkan kekuatan, dia justru tersenyum tipis. Akagami Shanks, seorang Yonko, salah satu manusia terkuat di lautan. Namun, dalam setiap kemunculannya, ada satu hal yang selalu konsisten. Ketenangan. Pertanyaannya sederhana. Mengapa Shanks selalu tenang saat bertarung? Shanks tidak pernah terlihat haus validasi. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia tidak perlu membuktikan dirinya sebagai yang terkuat. Dalam psikologi kekuasaan, ada prinsip sederhana. Semakin seseorang merasa tidak aman, semakin ia ingin menunjukkan dominasinya. Shanks adalah kebalikannya. Ketika ia menghentikan perang di Marineford, ia datang dengan pernyataan sederhana. Perang ini berakhir, dan semua orang berhenti. Bukan karena teriakan, bukan karena ancaman berlebihan, tapi karena reputasi, kredibilitas, dan kendali diri yang telah ia bangun selama 20-an tahun. Ketenangan Shanks lahir dari kepercayaan diri yang absolut, dan kepercayaan diri sejati tidak berisik. Shanks bukan petarung yang lahir dari kebencian. Ia tidak tumbuh di jalanan penuh dendam seperti banyak karakter lainnya. Ia dibesarkan di kapal Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dan itu mengubah segalanya. Sebagai anak magang di kapal Roger, Shanks tidak hanya belajar cara mengayunkan pedang. Ia belajar melihat dunia dari ketinggian yang tidak pernah dicapai kebanyakan orang. Ia menyaksikan bagaimana seorang pria yang menguasai lautan tidak mati dengan kemarahan, melainkan dengan senyuman. Pengalaman itu penting, karena orang yang pernah melihat akhir dari sebuah perjalanan besar tidak lagi terjebak dalam obsesi kemenangan kecil. Shanks memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak bajak laut. Kekuatan bukan tujuan akhir, ia hanyalah alat. Banyak petarung bertarung untuk membuktikan diri. Shanks bertarung hanya ketika perlu menjaga keseimbangan dunia. Itulah sebabnya ia jarang terlihat mencari konflik. Ia lebih sering menjadi penyeimbang kekuatan dunia, menemui Whitebird untuk mencegah perang, menghentikan Kaido sebelum Marineford, lalu berdiri di tengah medan perang dan memaksa semua pihak berhenti. Semua itu bukan tindakan impulsif. Itu keputusan seseorang yang memahami sejarah, politik kekuatan, dan harga dari kekacauan. Pengalaman panjang membuat Shanks mengerti satu hal mendasar. Setiap pertarungan memiliki konsekuensi berantai. Dalam strategi militer klasik seperti yang dijelaskan oleh Sun Tzu, kemenangan terbaik adalah kemenangan yang dicapai tanpa perang panjang. Shanks tampaknya mempraktikkan prinsip itu secara konsisten. Ia tidak tergesa-gesa, ia tidak terpancing provokasi, karena ia tahu seorang pemimpin yang kehilangan kendali emosinya akan menyeret seluruh krunya ke dalam kehancuran. Ketenangan Shanks adalah hasil dari pengalaman menghadapi dunia di level tertinggi. Ia pernah melihat puncak, ia pernah melihat akhir. Dan orang yang pernah menyaksikan keduanya tidak lagi bertarung dengan gegabah. Ia bertarung dengan kesadaran penuh bahwa setiap ayunan pedang bisa mengubah arah sejarah. Dalam narasi One Piece, haki bukan sekedar kekuatan fisik, ia adalah manifestasi kehendak. Dan Shanks dikenal memiliki Haushoku haki yang luar biasa, bahkan mampu melumpuhkan lawan tanpa menyentuh mereka. Namun yang menarik bukan hanya kekuatannya, yang menarik adalah presisinya. Ia tidak memancarkan haki secara liar, ia mengendalikannya. Dalam filosofi timur, khususnya tradisi samurai dan zen, kekuatan tertinggi bukan pada agresi, melainkan pada kendali diri. Seorang pendekar sejati tidak gelisah sebelum duel. Ia sudah menang melawan dirinya sendiri. Shanks bertarung dengan kesadaran penuh, tanpa panik, tanpa amarah yang membabi buta, karena emosi yang tak terkendali hanya mempersempit persepsi. Dan dalam pertarungan tingkat tinggi, yang kalah bukan yang paling lemah, melainkan yang paling kehilangan kendali. Ada satu momen penting yang sering dilupakan. Shanks kehilangan lengannya demi menyelamatkan Luffy. Sejak saat itu, ia tidak pernah menyesal. Orang yang sudah berdamai dengan kehilangan tidak lagi bertarung dengan ketakutan,
Dan ketenangan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang tidak lagi dikendalikan rasa takut. Shanks tidak bertarung untuk mempertahankan ego. Ia bertarung untuk menjaga sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi, mengapa Akagami Shanks selalu tenang saat bertarung? Karena ia tidak sedang membuktikan apapun. Ia tidak dikuasai ketakutan. Ia tidak haus pengakuan. Ia memahami dirinya, ia memahami dunia, dan ia memahami konsekuensi dari setiap ayunan pedang. Ketenangan Shanks bukan tanda kelembutan, itu adalah tanda kontrol absolut. Di dunia yang penuh ambisi dan ledakan emosi, Shanks mengajarkan satu hal sederhana. Kekuatan terbesar bukanlah menghancurkan lawan, melainkan tetap tenang saat semua orang kehilangan kendali.